Pemirsa, sebuah bom meledak saat proses penangkapan terduga teroris di Sibolga, Sumatera Utara. Istri terduga teroris tewas setelah melakukan aksi bom bunuh diri bersama anak kandungnya yang masih balita. Informasinya kami rangkum dalam catatan sepekan. Warga kota Sibolga, Sumatera Utara dikejutkan oleh suara ledakan bom pada Selasa sore. Dari video amatir terlihat warga yang panik mendengar suara ledakan segera menjauh dari lokasi kejadian di Jalan Cendrawasih. Peristiwa terjadi ketika polisi mengepung satu rumah yang menjadi tempat tinggal terduga teroris Abu Hamzah alias Hussein. Seorang polisi dan warga mengalami luka-luka di bagian wajah dan tangan. Hingga malam, polisi masih bernegosiasi dengan penghuni rumah, yaitu istri dari Abu Hamzah. Abu Hamzah ditangkap sebelum terjadi ledakan. Ia diduga menjadi bagian jaringan teroris JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Kita pengembangan dari teman-teman dari Densus 88 lakukan pengembangan dari hasil penangkapan yang dilakukan di Lampung 2 hari yang lalu. Ini ada masih jaringan dengan kelompok ISIS. Dan disinyalir bahwa ada pelaku yang ada di wilayah Sibolga. Oleh karena itu kegiatan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan di Lampung dilakukan penangkapan di sini. Ya, kita tunggu ini, sekarang kita sedang tunggu kuat-kuatan karena kita sedang negosiasi untuk menghindari, karena ini ada anak-anak, ada perempuan dan anak-anak. Mudah-mudahan kita kuat-kuatan. Ada berapa orang? Jenderal, apakah ada korban jiwa, Jenderal? Informasi tadi ada korban jiwa dari petugas. Belum ada. Berapa orang di dalam rumah pastinya, Komandan? Nah, informasinya ada 2. Ada 2 orang di tersangka dan AH dengan seorang anak. Kaitannya dengan Negosiasi antara polisi dengan istri terduga teroris Abu Hamzah yang berlangsung berjam-jam tak membuahkan hasil. Istri Abu Hamzah itu nekat meledakkan diri sekitar pukul 2 dini hari. Lebih mengenaskan lagi, ia menggendong buah hatinya, anak kandungnya sendiri, untuk tewas bersama dengan bom bunuh diri. Saat ledakan terjadi, warga yang berada di sekitar rumah Abu Hamzah panik. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV ini, terlihat warga berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa insiden bom di Sibolga dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi kepada pendukung ISIS dan tidak berkaitan dengan pesta demokrasi pemilihan umum. Mana ini kelompok yang berafiliasi kepada pendukung ISIS. Jadi kena paham ISIS nih. Sebenarnya kelompok ini sudah kita sudah dijejaki oleh tim Densus ya. Makanya penangkapan dilakukan duluan di Lampung dan kemudian di Sibolga ini. Mereka tidak ada hubungannya dengan pemilu, tidak ada hubungannya dengan pesta demokrasi mendatang. Memang mereka mau pemilu, nggak ada pemilu ya kerja terus, jalan terus sesuai ideologinya mereka. Ini tugas kita untuk mencegah, menangani, dan juga menetralisir pemikiran mereka yang katakanlah ini keras dan radikal ini. Tim Gegana Polri meledakkan benda yang dicurigai bom di dalam satu rumah di Jalan Kutilang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Tim Gegana mengerahkan robot pendeteksi bom dalam rumah. Hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, terdengar ledakan sebanyak 3 kali dari dalam rumah tersebut. Dugaan adanya benda yang dicurigai bom diperoleh polisi setelah menangkap Abu Hamzah. Tim DVI Mabes Polri melakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan bom di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Sambas. Terlihat di lokasi, tim DVI Mabes Polri melakukan pemeriksaan secara mendetil di setiap titik di lokasi kejadian. Bahkan, petugas juga melakukan pengukuran di badan jalan.
Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas tewasnya istri dan anak Abu Hamzah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja kepolisian yang mengungkap jaringan sel teroris di Sibolga, Sumatera Utara. Pertama, kita mengapresiasi kerja keras Polri, terutama Densus 88 yang telah membuka dan menangkap jaringan, baik yang ada di Lampung, baik yang ada di Sibolga, dan di tempat lain. Ini pengembangan dari penangkapan di Lampung, dan kita lihat memang barangnya berupa bom itu ada. Dan kita harapkan ke depan ini lebih dikembangkan lagi, sehingga sel-sel yang masih tersisa, yang belum ketemu segera bisa ditemukan. Karena sangat berbahaya bagi negara ini, keamanan negara kita, kalau masih ada teroris-teroris yang menyimpan bom seperti itu. Presiden juga menyatakan prihatin atas timbulnya korban luka dari personel kepolisian dan warga. Ikut prihatin atas terlukanya ada masyarakat maupun dari aparat kita karena bom yang kemarin. Kamis pagi, tim DVI Polri membawa 2 kantong jenazah dari lokasi rumah terduga teroris Abu Hamzah alias Hussein. Tidak ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai identitas jenazah yang dibawa. Namun diduga kuat, kantong itu berisi 2 jenazah yang terdiri dari istri Abu Hamzah yang meledakkan diri beserta sang anak yang masih balita. Pukul 9 pagi, tim gabungan memusnahkan sisa bahan peledak yang ditemukan dari penangkapan Abu Hamzah. Sisa bahan peledak tersebut diledakkan di kawasan Rindu Alam Tapanuli Tengah yang secara geografis merupakan kawasan perbukitan. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali menangkap 2 terduga teroris yang diduga masuk jaringan Abu Hamzah. Kedua terduga yang ditangkap berinisial M seorang laki-laki dan R seorang perempuan. Ya, masih dalam pengembangan. Informasinya ini mau menjadi istri kedua dari AH. Kapolda menambahkan dengan penangkapan terduga teroris berinisial M dan R, maka total sudah 5 orang terduga teroris yang berhasil ditangkap tim Densus 88. Namun Kapolda tidak menjelaskan kapan penangkapan terduga teroris di Tanjung Bala itu dilakukan. Ledakan bom rakitan di rumah Abu Hamzah ternyata menimbulkan kerusakan yang cukup luas pada bangunan di sekitarnya. Ledakan tersebut membuat beberapa rumah warga mengalami kerusakan di bagian genting dan bangunan. Polisi masih terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada lagi bahan peledak di lokasi tersebut. Pasca ledakan bom, warga hanya bisa meratapi kondisi bangunan rumah mereka yang hancur. Nggak ada lagi puing-puingnya pun nggak ada lagi. Aksi bom bunuh diri menghancurkan bangunan di radius 50 meter dari rumah pelaku. 22 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah saudara ataupun kerabat pasca ledakan karena petugas kepolisian melakukan sterilisasi hingga jarak 100 meter dari tempat kejadian. Saat ini, warga sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing dan diminta tetap waspada jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Ini bisa dicari, ya kan?